Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karenanya kita diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, sehingga sudah sepantasnya dan tentunya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Meskipun bisa jadi di antara kita saat ini sedang dilanda sakit, maka itu adalah bagian dari nikmatnya Allah. Dengan itu kita diberi kemudahan agar bisa terus dekat dengan Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Maka meskipun kita diberikan sakit, maka kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara sakit-sakit itu masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak kalah bila dibandingkan dengan rasa sakit yang kita derita. Allahu a'lam. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebab beliau adalah panutan kita, tempat kita untuk mencontoh. Tiada orang manusia yang lebih baik akhlak dan kemuliaannya dibanding beliau. Bahkan para malaikat pun bersalawat kepada beliau. Maka sudah sewajarnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab karenanya kita dapat merasakan Islam seperti saat ini mudah melaksanakan ibadah dibandingkan pada permulaan Islam dulu. Pada masa itu untuk beribadah ujiannya berat sekali. Nah, itu hanya pengantar. Meskipun itu hanya pengantar, mudah-mudahan pengantarnya dapat membuat kita terus introspeksi diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, pembahasan kita kali ini pada bab iklan masih melanjutkan subbab sebelumnya, yaitu mengenal iklan. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal iklan. Kalau diartikan, iklan itu adalah sebuah produk, sebuah produk atau jasa. Bentuknya seperti itu ya. Bentuk iklan itu sebuah produk atau jasa. Diartikan secara umum, iklan itu adalah membujuk, mengajak khalayak umum untuk membeli produk atau memakai produk, memakai jasa, barang, produk yang diiklankan gitu. Jadi diajak kita untuk membeli atau memakai jasa. Nah, itu iklan secara umum seperti itu. Nah, iklan itu punya enam bagian unsur. 6 bagian unsur. Unsurnya ada 6. Yang pertama adalah sumber. Sumber dapat diartikan sebagai sumber iklan itu dari mana? Sumber iklan itu bisa berupa sumber media elektronik, bisa pula bersumber dari media
cetak. Kalau media elektronik berarti sumbernya berasal dari televisi, film, kemudian radio, ya, atau mungkin ketika kita melihat YouTube ada iklannya, maka sumbernya itu sumber media elektronik. Ya, sumber. Sumber itu sumbernya ada dari media elektronik dan media cetak. Sumber ya. Sumber iklan berasal dari media elektronik dan media cetak. Ya. Kemudian setelah sumber ada pesan. Sudah? Kalau pesan, pesannya itu yang hendak disampaikan itu apa? Misalnya pesannya itu di sini marjan bondon. Meriahkan harimu dengan segarnya marjan. Up to 30% off, berarti sampai dengan 30% gratis. Jadi yang sebelumnya ditambahin begitu. Ditambahin 30% dari sirup marjan yang versi sebelumnya begitu. Ini pesannya. Pesannya ada di sini. Nah, pesan ini bisa dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk gambar. Ini pesan dalam bentuk tertulis. Nah, ini pesan dalam bentuk gambar. Apa pesannya ketika kita melihat ini? Ini bisa jadi kita melihatnya dengan, oh ini koko pandan karena ada gambar kelapanya. Ini ada gambar melon berarti rasa melon. Kemudian ini ada marjan, ada gambar bunga berarti rasa bunga. Bunga apa? Bunga mawar, rose. Aromanya, aroma bunga mawar. Nah, dari gambar kita juga bisa mendapatkan pesan begitu. Ini pesan. Kemudian media. Media tadi ada media cetak dan ada media elektronik. Di media cetak dan media elektronik, medianya lagi apa? Media yang digunakan. Sumbernya dari media cetak dan media elektronik. Ya, sumber utamanya. Sumber utamanya. Dan sumber sebelum masuk dari media cetak dan media elektronik tentu perusahaannya atau siapa yang mengiklankan gitu. Ya, siapa yang mengiklankan. Sekarang medianya yang digunakan media cetak itu apa misalnya? Kalau media cetak berarti menggunakan koran bisa jadi, majalah boleh. Iklannya ditampilkan di majalah, di koran, kemudian di spanduk, di baliho, kemudian di billboard, banner gitu ya. Nah, kalau media elektronik iklannya ditampilkan misalnya ditampilkan di televisi, ditampilkan di YouTube. Nah, itu medianya. Media elektronik, medianya itu apa begitu. Nah, inilah dia sumber dengan iklan hampir sama, akan tetapi sumber itu bagian utamanya, medianya secara khususnya disampaikan melalui apa? Begitu ya. Kemudian penerima, ya tentu ketika iklan itu dibuat, pasti iklan itu ditujukan untuk khalayak umum. Khalayak umumnya tentu juga berdasarkan kriteria begitu. Kriterianya siapa yang akan dituju? Contohnya mobil Ferrari. Ada iklan mobil Ferrari. Kira-kira penerimanya siapa? Mungkinkah ketika iklan itu disampaikan yaitu mobil Ferrari, yang menerima itu adalah kalangan penduduk yang berekonomi rendah atau orang-orang miskin? Tidak mungkin. Jadi penerimanya itu memang sudah diset gitu, sudah diatur oleh pembuat iklan.
Ini untuk siapa arahnya? Oh, ini iklan Rinso. Untuk siapa iklan Rinso ini? Untuk ibu-ibu. Kan bapak-bapak nggak mungkin ya. Meskipun ya bapak-bapak mungkin membantu istrinya untuk mencuci, tapi tetap saja iklan Rinso itu ditujukan untuk ibu-ibu. Kemudian iklan alat-alat masak, alat-alat dapur begitu ya. Untuk siapa? Untuk ibu-ibu. ATK, alat tulis kantor, untuk siapa penerimanya? Bisa jadi siswa, mahasiswa, bisa juga kepada para pekerja. Alat tulis kantor, ada pulpen, ada penghapus, ada kertas, mungkin printer. Itu ditujukan untuk mereka, tidak ditujukan untuk orang yang kerja bangunan begitu. Ya. Kemudian orang-orang pembuat proyek, dia butuh iklan apa? Iklan semen misalnya begitu. Jadi sudah ada diatur penerimanya itu ke siapa. Kalau tidak ada diatur penerimanya siapa, maka iklan itu nantinya akan sia-sia, tidak sampai. Kalau sudah tidak sampai, maka iklan itu produk atau barang serta jasa yang ditawarkan tidak dipakai dan tidak dibeli karena penerimanya tidak tepat. Jadi penerima ini harus tepat. Kemudian efek. Nah, setelah iklan itu dibuat, sudah ditentukan penerimanya, kemudian ini contohnya bentuknya seperti ini. Jadi sumber pesan media penerima ini menjadi sebuah iklan seperti ini misalnya. Setelah iklan ini terbit, sampailah ke penerima, kira-kira efeknya bagaimana? Efeknya mereka suka atau tidak suka, berkeinginan untuk beli atau tidak, sudah membeli atau bagaimana, menolak atau membeli, memakai jasa atau tidak begitu. Nah, efeknya bagaimana ketika iklan ini dibuat? Dari sebelumnya, sebelum dibuat iklan, misalnya sebelum dibuat iklan yang beli marjan 10 orang, setelah dibuat iklan efeknya bagaimana? Menurunkah atau meningkat begitu? Ini efek ya. Misalnya sebelumnya 10 orang, ternyata setelah dibuat iklan yang beli jadi lebih banyak, menjadi 50 orang. Alhamdulillah. Nah, kemudian setelah yang membeli 50 orang, kira-kira umpan baliknya bagaimana? Wah, misalnya yang beli si penerima ini, setelah beli marjan yang terbaru ini yang katanya lebih banyak 30%, sama aja rasanya juga kurang manis, misalnya begitu. Mending yang dulu satu botol bisa untuk 10 gelas, yang sekarang dibuat gratis 30% lebih banyak, tapi karena kurang manis jadi paling 8 gelas jadinya, misalnya begitu. Jadi ini umpan balik ya, umpan balik itu bebas. Atau mungkin sirupnya walaupun sudah lebih banyak, ditambah lebih banyak, 30% lebih banyak dari sebelumnya, tapi rasanya tetap dipertahankan, kualitasnya oke misalnya. Ini umpan balik. Taib. Ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam iklan. Selanjutnya, kita akan menganalisis teks iklan. Nah, di dalam sebuah iklan itu juga terdapat struktur. Strukturnya pertama itu adalah pengenalan produk ataupun pengenalan sebuah jasa. Sebelumnya di pembahasan kita ada 2 struktur dari teks iklan, yaitu pengenalan produk kemudian persuasi. Nah, untuk iklan sendiri, selain 2 itu boleh juga ditambah dengan struktur keunggulan. Nah, boleh hanya 2 ini saja, pengenalan produk atau jasa begitu ya. Boleh juga pengenalan produk atau jasa serta persuasi, 2 ini saja, atau boleh 3-tiganya. Boleh ketiga-tiganya ya.
Jadi sebuah iklan harus mengenalkan produk atau jasanya. Kalau tidak dikenalkan produk atau jasanya, bagaimana orang mau tahu? Begitu. Nah, setelah dikenalkan produk dan jasanya, kemudian kita melakukan di dalam iklan itu harus bersifat persuasif, mengajak, membujuk, membuat orang tertarik. Nah, persuasi di sini tidak harus dalam bentuk tes. Ayo kita beli sirup marjan, enggak. Jadi persuasinya itu lebih kepada agar orang terpikat, agar orang terbujuk. Jadi tidak harus mengajak dalam bentuk tersurat, boleh bentuknya tersirat, ya. Bisa mengajaknya dalam bentuk gambar, bisa mengajaknya bentuk kata-kata, atau mungkin kalau misalnya kita lihat di televisi gitu ya, ada banyak sekali iklan tersebut menggunakan kata-kata serta video-video gambar yang menarik begitu ya, sehingga mengajak orang untuk membelinya gitu. Kayak misalnya produk Superpel misalnya begitu, membersihkan hanya sekali sikat misalnya begitu. Padahal ketika kita beli, wah itu bukan main, itu sikatnya berkali-kali pun itu tidak bersih itu ya, itu tidak bersih. Tapi di iklannya sekali sikat. Tapi kalau ketika kita nanti misalnya punya produk gitu ya, kemudian kita mau berjualan dan kita mengiklankannya, seharusnya tetap mempertahankan kejujuran. Tidak seperti yang ada di iklan-iklan televisi yang tidak jujur begitu. Misalnya sekali sikat padahal berkali-kali menyikatnya, baru beli itu belum tentu bersih begitu. Kemudian ada juga iklan yang iklan deterjen begitu ya, deterjen yang menggunakan uang 500 rupiah begitu ya, digosok-gosok begitu ya. Ternyata bukan uang 500 rupiahnya yang digosok-gosok, tapi uang 500 rupiah yang dibelikan deterjen itu. Deterjennya murah sekali ya, dengan 500 rupiah bisa dapat begitu ya. Kemudian bisa membersihkan pakaian begitu. Kemudian ada juga berani kotor itu baik katanya. Itu bentuk slogan ya, itu bentuk slogan. Tapi sebenarnya namanya kotor itu ya nggak baik gitu ya. Tapi dengan cara seperti itulah iklan itu membujuk kita agar kita mau membeli. Di situ tidak ada kalimat yang mengajak ya, tidak ada kalimat yang mengajak. Ayo beli rinso, mari beli rinso begitu. Tidak ada seperti mari beli vanis, mari beli ini. Tidak ada kata-kata mari, ayo gitu ya. Tidak ada kata-kata mengajak. Nah, namanya mengajak, membujuk, memikat seseorang tidak harus melalui kata-kata. Bisa jadi tidak harus melalui kata-kata yang tersurat maksud ana, tetapi menggunakan kata-kata yang tersirat itu juga bisa. Nah, kemudian keunggulan. Ada juga beberapa produk yang menawarkan produknya kemudian memaparkan keunggulan-keunggulannya. Misalnya kalau orang jual obat ya, orang jual obat herbal A dapat mengobati segala macam penyakit, tumor, kista dan lain sebagainya. Jadi itu juga termasuk keunggulan. Antum jual madu dapat menyehatkan tubuh, dapat berpikir jernih misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah keunggulan. Itu adalah bagian dari iklan. Baik, itu adalah struktur teks iklan. Nah, sekarang kita akan melihat jenis-jenis iklan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iklan itu banyak, tidak hanya yang ada di TV. Nah, di sini ada mobil dijual, DJL ini dijual ya. DJL MBL, mobil expander, kondisi 100% baru, DP ringan, proses cepat dan mudah, ready stock, hubungi ini. Di sini ada mobil expander, kondisi masih baru, kemudian pakai DP ringan katanya. Ringan ini juga cara menarik seseorang ya, membujuk. Proses cepat dan mudah. Nah, proses cepat dan mudah ini membujuk juga ya. Produknya apa? Expander, mobil expander.
Taib. Kemudian di sini ada lowongan kerja dibutuhkan, DBTH-kan. Tenaga penjahit, umur, ini berarti jasa ya, membutuhkan jasa, iklan bentuk jasa. Tenaga penjahit umur 19 sampai dengan 30 tahun, lulusan SMK, tata busana atau setidaknya pernah kursus. Bukan kursus ya, pernah kursus ini maksudnya. Pernah kursus, lokasi Bandung Barat. Berminat hubungi ini ya, 08 titik. Nah, ini juga bentuk iklan lowongan pekerjaan. Nah, iklan yang kedua ini, dua iklan ini itu termasuk ke dalam bentuk iklan baris. Nah, seperti ini contoh iklan baris. Iklan baris itu ada di dalam koran biasanya, di koran media cetak. Nanti itu ada kolomnya sendiri ya, yang isinya baris-baris iklan gitu. Kenapa iklan baris? Karena iklannya itu bentuknya satu garis saja, satu garis lurus. Nah, satu garis lurus begini. Pakai baris-barisan saja, tidak ada gambar. Nah, bentuknya bentuk barisan-barisan. Jadi inilah dia bentuk iklan baris. Ada di majalah mungkin bisa jadi ya. Tapi biasanya kalau di majalah itu bukan iklan baris ya, tapi iklan kolom. Walaupun di koran juga ada iklan kolom. Nah, iklan baris itu biasanya memang di koran ya. Bentuknya hanya tertulis, tidak ada gambar, tidak ada apa-apa yang mendukung iklan tersebut sebagai bentuk persuasinya begitu. Kemudian ini dia iklan kolom. Yang ini tadi iklan baris, bentuknya baris. Nah, ini iklan kolom. Bentuknya ada kolom-kolom tertentu. Kolomnya itu tadi di dalamnya ada gambar. Kemudian lebih bebas ya, lebih bebas. Tidak bentuknya tulisan saja. Nah, bisa pakai seperti ini. Toyota termurah, New Avanza, ready stock, pasti oke katanya. Ini pasti oke. Udah mengajak nih sebenarnya, persuasi. Yang dijual Toyota, termurah, udah persuasi. Free hadiah tanpa undian, gratis hadiah tanpa undian, walaupun hadiahnya helm gitu ya. Ya buat apa juga ya, kita beli mobil hadiahnya helm gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya. Gratis hadiah tanpa undian. Nah, ini juga menjadi daya tarik agar orang membeli. Ini juga persuasi ya. DP murah dan angsuran ringan, ini juga persuasi. Proses cepat dan mudah. Nah, bisanya. Data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik. Ready stock, bisa tukar tambah. Nah, bisa tukar tambah juga sebagai daya tarik yang merupakan persuasi. Baik. Ini iklan kolom. Selanjutnya ini ada iklan juga, iklan dalam bentuk spanduk. Ini spanduk ya, ini spanduk. Spanduk itu bentuknya seperti ini. Bentuk spanduk itu seperti ini, memanjang, kemudian dibuat juga untuk memperkenalkan atau mengiklankan sesuatu. Nah, ini iklan dalam bentuk mengenalkan produk, informatif ya sifatnya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini pecel lele Lamongan, soto ayam, ayam lele, nila bebek goreng ya gitu. Ayam lele, nila bebek goreng. Soto ayam enggak digoreng ya kalau soto ayam. Nah, pecel lele Barokah. Nama produknya, nama rumah makan ya, pecel lele Barokah. Produknya ada ayam, ada lele, ada nila, ada bebek goreng, juga ada soto ayam. Mana menariknya? Menariknya melalui gambar ya. Alhamdulillah. Jadi bisa jadi ini menarik, bisa jadi tidak begitu, tergantung antum menilainya bagaimana. Yang penting ini iklan, tapi iklannya dalam bentuk spanduk. Nah, kemudian ada juga iklan dalam bentuk banner. Banner itu bentuknya seperti ini ya, biasanya ada di mall-mall begitu ya. Banner itu ada standnya, ada dudukannya, ada tempat dudukannya. Nah, biasanya didudukan begitu, dipajang-pajang di depan-depan toko gitu ya. Super sale gitu ya. Diskon super, hanya 5 hari di store dan online. Jadi di store-nya dan online.
beli ekstra 33% gratis, ya, gitu kan. Our everyday low price, gitu. Jadi di sini ada iklannya, kemudian iklannya ini mengajak kita untuk membeli produk itu. Ada ekstra 33%, super sale katanya. Nah, ini tapi iklan dalam bentuk banner. Nah, ada juga iklan dalam bentuk baliho. Kalau baliho itu seperti ini. Apa bedanya baliho dengan spanduk, Ustaz? Nah, kalau baliho itu pakai jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktunya 1 bulan saja, 1 minggu. Jadi dia nanti bakalan berganti lagi gitu ya. Nih baliho itu seperti ini. Ini bukan baliho yang ini ya. Ini yang baliho yang seperti ini. Ya, selamat bertanding para peserta Ngawi Jeep. Ya, ini baliho. Di sini ada iklan Helix-nya. Disponsori oleh Helix begitu ya. Oli ya, produk oli kurasa ini ya. Ana juga kurang tahu tentang Helix ini. Nah, baliho itu seperti ini dan dia pakai jangka waktu. Jangka waktunya biasanya lebih pendek. Misalnya seminggu. Kalau spanduk tadi kan tidak ya. Spanduk itu bisa dipakai kapan saja. Jadi kalau baliho itu jangkanya pendek. Misalnya pemilihan umum partai A begitu. Ada fotonya calon gubernur dan calon wakil gubernur misalnya begitu. Nah, itu kan jangka waktu ya paling 6 bulan atau 5 bulan. Dia tidak bertahan lama, maka itu disebut dengan baliho. Kalau spanduk itu dia tidak terbatas oleh waktu gitu. Ini iklan dalam bentuk baliho. Kemudian ada iklan dalam bentuk billboard. Billboard itu apa? Billboard itu adalah sebuah pajangan yang dia itu terbuat dari besi dan dia permanen. Bisa besi, aluminium dan lain sebagainya. Permanen. Itu poin pentingnya permanen. Jadi seperti ini contohnya. Ini permanen ya. Bentuknya permanen. Sebenarnya billboardnya itu apa? Billboardnya ini adalah bentuk ininya. Nah, iklannya ini bisa berganti terus. Bisa nanti seperti ini, yang Helix ini juga namanya billboard. Dia permanen ya, ininya permanen. Nanti terus berganti, diganti begitu ya. Permanen. Sama seperti ini, permanen dia. Permanen. Itu namanya billboard. Nah, selanjutnya ada iklan dalam bentuk brosur. Ya, dalam bentuk brosur pun juga ada iklan. Biasanya yang bentuk-bentuk brosur, iklan-iklan yang menawarkan sekolah di sekolah A, ya, bentuk jasa ya. Kemudian ada super intensif SBMPTN UM 2016 Ganesha Operation misalnya begitu. Dalam bentuk brosur. Misalnya brosur untuk masuk ke universitas tinggi untuk kuliah begitu. Itu sering ya dibagi-bagikan di jalan. Ada juga brosur pengobatan gitu ya, pengobatan alternatif gitu. Itu juga iklannya dalam bentuk brosur. Nah, iklan-iklan yang Anda tunjukkan yang ini, kemudian ini dan ini adalah iklan yang menggunakan media cetak karena dia dicetak ya. Berbeda dengan ini yang di billboard nih, dia itu digital ya, jadi medianya media elektronik. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang iklan. Kemudian ada tugasnya tuliskan 3 judul iklan elektronik. Ini tugasnya ada di buku ya, bagi anak-anakku sekalian yang sudah dibagikan buku, tugasnya ada di buku. Untuk memberi pemahaman yang lainnya, kalian boleh baca-baca buku-buku yang ada di buku. Pembahasan materi-materi yang ada di buku. Nah, kalau pembahasan materi Ana itu sama saja dengan yang ada di buku, akan tetapi Ana lebih persingkat dan juga lebih mengarah keluar dari buku, karena terkadang ada di bagian buku tersebut yang mungkin tidak lengkap. Dan kemudian kalau kita bahasnya buku, kemudian Anda tunjukkan di buku, itu butuh waktu yang sangat panjang karena di dalam buku itu banyak sekali teksnya, berhalaman-halaman, maka Anda buatnya dalam bentuk ringkasan seperti ini. Tugasnya ada di buku, tuliskan 3 judul iklan elektronik
pesan-pesan yang disampaikan serta daya tarik iklan tersebut. Jadi judul iklannya apa? Ketika kalian nonton TV misalnya atau nonton di YouTube ada iklan, buat 3. Kemudian pesannya apa? Kemudian daya tariknya kira-kira apa? Bagaimana daya tariknya? Kemudian nomor 2, tentukan pula 2 buah iklan media cetak. Nah, yang ini 2 buah saja. Tempelkan iklan tersebut dalam buku lembar kerjamu. Jelaskan isi dan penawaran iklan yang tersebut dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jadi gunting iklan dari koran gitu, atau boleh juga kalau di tempat kalian tidak menemukan koran misalnya yang di kampung gitu, jadi tidak perlu, jadi antum screenshot saja gambar dari iklan-iklan yang ada di internet begitu, kemudian ditulis di buku iklannya, antum kirim ke ana ketika mengumpulkan tugasnya. Apa isi iklannya, kemudian penawarannya bagaimana. Nah, kemudian tugasnya dikirimkan ke 082275270012. Batas akhir pengumpulan pada hari Jumat pukul 22 WIB. Taib, materi kita hari ini kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.